Halo semua, perkenalkan nama aku Hani Mariam. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan hasil pelajaran aku yang berjudul Emotional Eating. Nah, sebelum mulai aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Emotional Eating? Pasti jawabnya pada makan karena emosi kan? Ya. Nah, jadi emotional eating itu adalah cara individu untuk mengatasi atau menyalurkan perasaannya melalui makan. Nah, perasaan atau emosi ini bisa berupa positif maupun negatif. Misalnya kayak teman-teman dapat memenuhi achievement-nya, atau misal kayak mau ngasih self reward sama dirinya sendiri, atau bisa juga karena teman-teman lagi bertengkar sama pasangannya, sama sahabatnya, ataupun sama teman-temannya. Nah, biasanya emotional eating itu bisa terjadi sama siapa aja dan kapan aja. Dan biasanya berada di usia yang produktif, yaitu 18-30 tahun. Jadi hati-hati untuk para ladies, karena emotional eating ini bisa mempengaruhi siklus menstruasi yang jadinya nggak teratur atau bahkan nggak terjadi sama sekali karena sel telurnya tidak bisa bekerja sebagaimana semestinya. Jadi dapat menimbulkan penyakit seperti kanker rahim, kanker ovarium, atau bahkan menimbulkan kemandulan loh. Jadi kita harus hati-hati ya dengan kebiasaan emotional eating ini. Nah, berikut juga ada nih teori-teori pendukung dari Branch yang mengatakan bahwa overeating itu atau emotional eating terjadi karena adanya respon negatif. Nah, ada juga dari Merodach dan Mallerus yang mengatakan bahwa emotional eating adalah cara pengalihan individu untuk membuatnya merasa lebih baik. Ada juga dari Gavin yang mengatakan bahwa emotional eating adalah cara untuk mengatasi perasaan, bukan untuk mengatasi perasaan lapar. Nah, jadi emotional eating itu juga ternyata ada pendukung-pendukungnya. Berikut juga ada kutipan dari anak Kipton yang mengatakan bahwa saat emosi tidak seimbang, kita cenderung mengkonsumsi makanan tidak sehat yang justru membuat kita semakin buruk. Nah, siapa nih? Biasanya akan terjadi seperti ini juga kan? Kutipan ini tuh relate banget sama kehidupan kita. Dimana saat kita stres, biasanya kita akan makan yang tinggi gula, tinggi garam, dan juga mengandung yang banyak lemak. Jadi malah justru kita jadi semakin tidak sehat dibandingkan kita menjadi sehat gitu kan. Berikut juga ada grafik dari Halo Sehat yang mengatakan bahwa 40% orang akan makan lebih banyak dari biasanya saat sedang stres, sedangkan 40% lainnya akan makan lebih sedikit, dan 20%-nya tidak mengalami perubahan apapun. Jadi ya udah biasa-biasa aja. Nah, setelah kita udah tahu pengertian dari emotional eating, aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih contoh dari perasaan negatif itu kayak apa aja sih? Nih, berikut ada contohnya, yaitu kayak marah, kecewa, stres, sedih, cemas, dan juga bosan. Nah, mengapa sih bosan ini masuk dalam perasaan negatif? Nah, jadi saat kita bosan, biasanya kita kayak bingung mau ngapain kan? Kita nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kita mengalihkan perasaan bosan itu dengan makan biasanya. Jadi bosan ini tuh masuknya dalam perasaan negatif. Nah, berikut ada juga pemicu dari emosi negatif, yaitu biasanya ada dari masalah percintaan. Ini biasanya umum banget terjadi nih. Terus ada juga tidak punya support system. Ternyata support system itu benar-benar berpengaruh banget pada kehidupan kita loh, pada mental kita. Karena dengan kita punya support system, biasanya kita akan berbagi keluh kesah, kita juga punya orang yang mendukung, dan kita juga bisa berbagi penderitaan. Habis itu ada tekanan dari lingkungan, yang mana kayak banyak pekerjaan di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Terus ada juga dari faktor insomnia, ada juga faktor tekanan situasi. Nah, tekanan situasi ini tuh biasanya orang-orang yang tadinya aktif kerja di luar, terus karena 2 tahun pandemi belakangan ini, dia harus dirumahkan, jadi menimbulkan perasaan bosan. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi pemicu terjadinya emotional eating. Nah, sampai sini teman-teman udah paham belum? Udah lah ya, gampang kan dimengerti. Nah, kalau teman-teman udah ngerti, aku mau tanya nih sama teman-teman, apa sih bedanya ngidam sama emotional eating? Sama-sama pengen makan tuh, apa bedanya? Teman-teman bisa nggak jawab? Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah nggak sama ya. Jadi ini beda tapi mirip. Kenapa tuh mirip? Nah, jadi biasanya ngidam itu terjadi pada ibu hamil dalam kondisi emosi apapun. Misalnya lagi sedih, lagi senang, ataupun lagi biasa aja ya pengen makan aja gitu. Dan terjadinya karena perubahan hormon yang begitu cepat dalam tubuhnya. Nah, sedangkan kalau emotional eating ya seperti tadi, biasanya orang akan makan ketika mereka lagi emosi aja. Karena hormon kortisol di dalam tubuh itu meningkat. Jadi meningkatnya nafsu makan yang sehingga kalau nggak terkendali itu akan menimbulkan dampak buruk. Nah, bagaimana sih cara emotional eating ini bekerja? Emotional eating terjadi melalui 4 fase. Yang pertama, biasanya seseorang akan merasakan perasaannya dulu. Perasaan negatif dari sekitarnya. Perasaan-perasaan itu akan biasanya dia pendam, akhirnya
otak lama-lama akan berpikir bagaimana cara untuk mencari solusi untuk mengalihkannya. Jadi dia menolak untuk menerima perasaan ini. Salah satunya dengan makan. Dari makan ini, otak akan menimbulkan perasaan nyaman. Jadi seseorang akan kayak lega, kayak akhirnya bebas gitu, karena udah nyaman sama perasaannya. Nah setelah makan, biasanya seseorang akan merasakan respon yang berbeda pada tubuh, yaitu secara fisik biasanya seseorang akan merasakan perasaan mual. Sedangkan kalau secara emosional, biasanya seseorang akan merasakan kayak perasaan bersalah. Efek sampingnya itu terjadi karena kita kebanyakan makan. Kita makan lebih dari porsi biasanya. Jadi tubuh kita tuh kayak menolak dan kaget gitu. Nah, emotional eating ini terjadi secara mengulang dan berulang. Misalnya dari fase pertama ke fase terakhir, atau dari fase pertama ke fase ketiga. Jadi seseorang itu bisa nggak merasakan perasaan bersalah ataupun merasa mual. Mungkin itu karena udah terbiasa ya. Jadi kalau udah terbiasa ini dapat menimbulkan dampak buruk pada tubuh kita loh. Nah, jadi seperti di zaman sekarang ini, makan itu sudah bukan untuk dijadikan sebagai kayak untuk memenuhi tubuh kita aja atau untuk memenuhi energi tubuh kita aja. Tapi bisa kita juga dapat temuin di sosial media, yaitu seperti konten-konten mukbang. Yang mana mukbang ini adalah konsepnya makan banyak atau makan besar gitu. Jadi akan menimbulkan kita jadi kegemukan, terus perasaan kita juga jadi bersalah, malu, segala macam, dan juga menimbulkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut, yaitu seperti kapan kita akan makan, kapan kita akan berhenti makan, dan apa yang harus kita makan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasanya relate banget sama konten kreator. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang menimbulkan kayak, aku harus makan apa lagi ya? Aku harus bikin apa lagi ya untuk mencapai goalsnya? Selain itu, emotional eating juga bisa berdampak buruk pada kesehatan. Misal seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, kanker, ginjal kronis, dan lain sebagainya. Nah, jika udah nggak terkendali ini yang bahaya. Maka dari itu, berikut ada kutipan sebagai berikut. Jika ada masalah, selesaikanlah. Jika sedang senang, berbagilah. Jika sedang kesepian, carilah teman. Jika bosan, kreasikanlah aktivitas baru. Intinya, jangan makan karena emosi. Nah, jadi yuk mulai dari sekarang kita mencegah daripada kita mengobati dengan kita menjaga pola makan, berolahraga, dan juga mencari aktivitas-aktivitas baru. Nah, jadi aku udah selesai nih presentasinya. Gimana teman-teman, dapat nggak apa yang aku sampaikan? Semoga teman-teman dapat pengetahuan baru ya, dan dapat memahami dirinya lebih dalam lagi. Oke, sekian saja presentasi aku hari ini. Sekian, terima kasih. Dadah!